indigo itu adalah kemampuan yang dia miliki dari lahir. Dalam artian itu bawaan jiwanya. Itu hidup saya nggak tenang. Dia kayak bawa pasukannya. Waktu saya udah mulai deket dengan si leluhur saya pun, beliau ini jadi sering muncul. Kayak saya meditasi dia muncul, bahkan saya kayak melihat sosoknya gitu di depan rumah saya. Ini agak aneh sih, mungkin baru kali ini ya ada cerita semacam ini. Saya belum pernah tahu juga ada cerita yang relate dengan cerita saya. Kalau saya boleh ngomong, dia udah ada kontrak dengan iblis. Selamat malam pemirsa MBH Film. Hari ini saya kembali membawakan suatu cerita yang dibawakan langsung oleh narasumber kita. Di depan kita ini sekarang sudah ada narasumber kita. Silakan Mas siapa, perkenalkan dirinya. Iya, nama saya Yohan. Ya, Mas Yohan ini usia berapa tahun, Mas? Tahun ini sih 30. Oh, masih muda ya. Mas Yohan, kesibukan sehari-harinya apa? Untuk sekarang sih kesibukannya di bidang personal trainer. Oh, jadi PT ya, sebuah tempat gym ya. Oke, Mas Yohan, langsung aja nih. Mungkin teman-teman dari MBH Film penasaran nih. Karena semua yang datang ke sini narasumbernya pasti punya suatu kisah tentang supranatural, spiritual, atau mistis gitu loh. Mungkin Mas Yohan ada cerita yang Mas Yohan katakan sebelumnya waktu kita sesi briefing, mungkin boleh diungkapin di sini untuk dibagikan ke teman-teman. Silakan. Ya. Jadi mungkin yang saya mau ceritain ini lebih ke ya pengalaman saya. Cuman biar jelas ya, saya mungkin ceritanya agak mundur ke belakang. Ya. Jadi dari mulai saya kecil itu memang justru saya jauh dari hal-hal apa ya, istilahnya kalau orang bilang tuh fenomena gaib atau supranatural begitu. Tapi dari keluarga saya ini banyak yang mengalami hal-hal semacam itu, kayak misalnya melihat satu sosok seperti itu atau ada gangguan. Keluarganya ini maksudnya siapa? Orang tua kah? Apa dari orang tua saya, adik saya, sepupu, atau ini keluarga besar lah, sampai saudara jauh juga begitu. Oh gitu. Dan beberapa memang juga ada yang semacam dibilang praktisi sih bukan ya, tapi semacam ada satu kelebihan gitu dari keluarga saya. Kelebihannya apa nih, Mas? Kelebihannya ini lebih ke mungkin bisa bantu orang dalam artian, ya agak gak enak sih saya ngomongnya. Nggak apa-apa, diceritain aja. Kayak dia bisa ngelihat kayak orang ada di mana, misalnya kayak gitu. Ini orang yang berbeda-beda ya. Katakan ada 5 orang yang seperti ini dengan kemampuan yang beda-beda atau ada yang sama gitu. Ada juga yang berarti yang tadi itu yang bisa menerawang. Bisa menerawang itu siapa? Itu kayak nggak, maksudnya di keluarga itu siapa yang punya keahlian menerawang itu? Nenek saya. Nenek punya saudara. Oh. Adiknya atau siapa kayak gitu. Iya. Masih keluarga kerabat ya. Iya, ini kebanyakan dari mama saya ya. Ini dari mama saya semua gitu. Lalu juga ada yang saya pernah dengar dia bisa kayak ngatur hujan, kalau orang bilang sekarang pawang hujan gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya ini agak nggak enak ya. Ada juga yang bisa untuk yang hal yang nggak baik gitu kok. Agak nggak enaknya gimana nih? Katakanlah santet gitu kok. Jadi untuk nyelakain orang ada juga. Jadi ada yang bisa untuk santet? Ada. Jadi saya intinya dari kecil tuh sudah terlalu sering mendengar cerita-cerita semacam itu. Lalu kayak adik saya sendiri ketakutan, nangis, ngelihat apa. Sementara saya enggak gitu loh. Jadi kalau orang sekarang bilang indigo ya istilahnya. Kalau orang indigo itu di sekitar orang normal, seolah-olah dia gila. Kalau saya dulu, saya yang kayak gila gitu jadinya. Saya sendiri sih ya nggak ngelihat, nggak apa gitu. Tapi iya. Mungkin, karena komunitasnya malah lebih cenderung begitu ya. Iya.
Tapi mungkin karena itu saya terlalu skeptis juga kok. Sebetulnya begitu saya semakin bertambah umur dan dewasa, saya baru sadar sebetulnya hal semacam itu ada di sekitar saya, cuman sayanya yang nggak ngeh. Oke. Karena memang juga mungkin kelebihan saya bukan di melihat kok, tapi istilahnya empat lah. Ya kalau mungkin untuk kemampuan juga kebetulan sepertinya saya juga beda gitu dibanding mereka. Kalau mereka kan mungkin lebih ke hubungan dengan apa ya? Dengan yang gaib, dalam arti bisa melihat seperti itu, bisa berkomunikasi. Kalau Bro Yohan sendiri kelebihannya apa? Saya pernah nyari tahu itu apa sih, kayak saya pernah ngobrol-ngobrol juga sama orang atau saya googling gitu-gitu. Karena saya bingung ini saya kenapa gitu. Saya pikir saya gila dulu. Kalau sekarang saya paham itu disebutnya empat. Empat itu jadi kayak saya bisa merasakan energi orang lain atau emosi. Ya termasuk saya juga bisa merasakan kehadiran entitas gaib. Jadi meskipun saya nggak ngelihat, tapi saya tahu bahwa lebih ke feeling ya, perasaan. Feeling, iya. Feeling. Jadi juga saya bisa ngebedain energinya, itu negatif. Jadi awalnya sih saya kira saya gila dulu, karena kok tiba-tiba bisa nggak lagi happy aja bisa tiba-tiba sedih gitu, bisa tiba-tiba marah. Biasanya kalau kayak begitu ada yang datang, orang datang atau lagi sendiri? Dua hal kok. Bagaimana coba? Dari entitas gaib itu bisa saya kepengaruh. Jadi itu bisa emosi saya berubah dalam sesaat gitu ya. Misalnya bisa langsung kayak marah, bisa langsung kayak sedih, tiba-tiba sampai nangis. Sering ya. Oh begitu. Makanya saya anggap wah ini nggak waras nih gua gitu. Termasuk juga orang, ada orang kayak dia ketemu kita happy gitu, tawa-ketawa aja. Tapi saya penasaran ya, ini orang kenapa? Saya tanya, itu kebukti kok. Maksudnya dia ternyata ada masalah yang dia pendem. Jadi saya tahu bahwa itu memang satu kelebihan yang saya punya, karena dalam beberapa momen itu saya ketemu orang yang dia nampilin kondisi atau emosi yang seolah-olah dia lagi baik-baik aja, tapi ternyata dia ada satu kesedihan yang dia simpen misalnya. Itu saya kerasa kok. Jadi tiba-tiba kok sedih gitu. Kadang-kadang spesifik, ini saya bisa ngerasain ini sedihnya karena apa. Kayak gitu, misalnya masalah keluarga atau sama pasangannya. Jadi saya langsung tembak, lo ada masalah apa? Nggak ada. Atau saya tes, misalnya saya mungkin ada masalah sama pasangan nggak? Mungkin awalnya bisa tahu. Awalnya nggak ngaku ya. Karena saya udah makin spesifik, dia mau nggak mau ngakuin kayak gitu. Itu selalu ngepas sih kok. Jadi dari situ saya mulai yakin ini sih bukan saya gila ya atau sakit jiwa. Ini memang karena saya terlalu banyak nyerap emosi orang. Kayak gitu. Jadi udah sering begitu, pertama kali sadarnya itu dari mana gitu? Kalau itu ada kemampuan empat atau asal tebak kan bisa. Nah, awalnya tuh bisa sadarnya ini kok ya. Saya sakit dulu. Saya bener-bener parah itu, kayak berdiri tuh udah goyang, kayak di perahu gitu, terombang-ambing rasanya. Terus kayak bisa tiba-tiba tuh kayak anxiety, apa sih istilahnya? Panik gitu. Panik ya. Khawatir, sampai tangan saya tuh gemeteran. Dan lama-lama saya juga dengar suara-suara. Itu mungkin juga saya udah terlalu negatif juga ya, dalam arti udah terlalu banyak emosi atau energi negatif yang ada di sekitar menyimpan, akhirnya terus. Mungkin saya narik juga kok. Dalam arti narik energi yang tidak baik itu. Jadi nggak ke filter ya, mau positif mau negatif ketarik semua. Sampai akhirnya saya tuh kayak ada dengar suara, saya disuruh bunuh diri kok. Oh pernah ada kejadian? Sempet juga kayak gitu. Disuruh bunuh diri. Jadi suaranya itu suara laki-laki atau perempuan? Saya nggak bisa deskripsi itu suara laki-laki atau perempuan. Cuman kayak ada yang ngarahin di kepala saya gitu loh. Saya lagi-lagi anggap itu diri saya. Cuman yang anehnya, waktu saya nolak untuk ngikutin, dia bisa ngarahin saya kok sampai spesifik banget. Kayak saya kan gak mau mati ya kok. Maksudnya common sense saya ya saya harus hidup dong. Maksudnya gua gak ada masalah apa-apa kok, gua harus mati gitu kan. Dan juga kalau gua mati itu bakal jadi bahan perbincangan orang, kenapa gua mati kayak gitu-gitu loh. Malu kan. Sampai dia ngajarin gitu, cari tempat yang sepi di mana, bakar identitas, barang bukti, sampai andaikan mayat saya ditemuin itu nggak akan ketahuan itu siapa gitu. Sampai kayak gitu. Jadi saya benar-benar hopeless di situ. Wah, mau cerita juga malu kok. Maksudnya kalau cerita ke orang kan pasti dianggap ya lu udah gila gitu loh. Akhirnya kan jadi gosip, saya nggak waras gitu. Kalau kejadian kayak gini orang tua tahu nggak? Tahu.
dari pandangan orang tua apa? Mereka sih ngarahinnya ke ini ya, lebih ke makanya ibadah kayak gitu-gitu misalnya. Intinya Apakah saya jauh dari hal spiritual ataupun agama kayak gitu dianggapnya. kalau orang tua sendiri tahu nggak? Orang tua Mereka sendiri nggak paham. Jadi kalau orang tua saya tuh nganggapnya ya mungkin memang saya udah ada gangguan psikis oh gitu. kayak gitu. Orang tua itu jadi nggak punya kelebihan. Karena memang kalau orang tua saya enggak, mama saya enggak. Karena itu yang tadi saya cerita itu dari keluarga mama. Tapi kebetulan mama saya enggak. Dan sekarang saya perhatiin juga kebanyakan dari laki-laki. Dari keluarga mama tapi laki-laki semua yang dikatakan diturunin gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, kan di keluarga itu kan ada banyak yang seperti itu. Sekarang apakah adik atau keluarga-keluarga yang lain tadi disebutkan di awal masih seperti itu keadaannya? Kalau adik saya sih udah jarang kok, udah jarang banget. Mungkin itu tadi dia udah mulai nggak percaya gitu. Itu kan pengaruh juga ya kok ya. Yeah. Kita makin percaya itu energi itu makin narik atau kita makin terkoneksi. Semakin kita nggak percaya, mungkin kita membentuk satu energi yang ngeblok. Kalau saya sih anggap kayak gitu ya. Tapi kalau yang untuk laki-laki kebanyakan tetap masih kok. Dari keluarga yang maksudnya saudara laki-laki kayak gitu, om saya gitu misalnya. Apa mereka itu buka jasa seperti misalnya paranormal? Buka jasa sih enggak. Cuman memang jadi banyak orang datang minta tolong. Paling ya orang-orang kenal ya, relasi. Tapi memang ada satu di Banten kok yang dia sampai terkenal ada. Oh ada. Sampai itu, tapi dia nggak, maksudnya nggak nge-publish dirinya siapa gitu. Cuman itu katakan kliennya atau pasiennya sampai dari luar negeri kok, dari Cina ada, dari Singapura ada, kayak gitu-gitu. Itu saya dengar terakhir sampai mau dibikinin sama kliennya yang memang langganan lah sama dia. Mau dibikin semacam tempat darat helikopter gitu loh. Oh. Agak lucu sih ceritanya. Oh gitu. Nah, memang oke. Nah, sekarang saya ingin tanya nih. Jadi selain Bro Yohan itu punya kemampuan atau empati itu, biasanya Bro Yohan ini ada merasakan apa lagi? Punya kelebihan apa lagi? Oke, mungkin saya mundur sedikit kok. Jadi karena saya anggap saya sakit jiwa tadi, saya butuh bantuan medis kan. Oke, awalnya saya ke dokter syaraf karena ini lebih ke gangguannya tadi kan yang saya goyang mau jatuh. Saya dokter itu sampai ngira saya itu kanker otak. Langsung secepat itu gitu. Oh, pernah divonis gitu apa enggak? Belum. Cuman kan berasumsi, lebih ke asumsi dokternya gitu. Ini saya khawatir ini kanker otak. Akhirnya dia sarankan saya untuk MRI. Dan ternyata nggak ada apa-apa. Hasil MRI normal? Iya, ya syukur sih nggak ada apa-apa. Cuman kan uang kebuang sia-sia ya. Terus langkah selanjutnya setelah lalu kedokteran? Ada kemungkinan saya stres, dia bilang, atau apa. Dia juga udah bingung sih, ini apa gitu. Saya coba, akhirnya saya ke psikiater. Di psikiater 1, ini saya sampai ke 2 psikiater yang berbeda kok. Di psikiater 1 bilang saya anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Yang satu lagi bilang saya bipolar. Jadi nggak jelas nih yang mana. Tapi ya sudahlah. Ke dokter yang pertama tadi yang bilang saya anxiety, itu saya konsultasi lah jadinya sama dia, berjalan. Jadi saya pakai obat segala macam. Nah mungkin kalau teman-teman atau Koko tahu, obatnya udah pasti kan psikotropika ya. Yang mana justru itu bikin saya makin tersambung ke dunia gaib istilahnya. Jadi sebenarnya saya makin gak karuan kayak gitu. Keuntungannya memang saya jadi bisa tidur, karena itu tidur saya juga jadi terganggu waktu itu. Tetapi sekarang bagaimana? Sekarang sih udah normal karena saya udah tahu saya apa dan kenapa, saya udah tahu cara nangkalnya. Caranya bagaimana? Nah, ini saya lanjut ya kok ya. Jadi waktu itu sembari saya pengobatan, saya itu meditasi kok. Karena saya benar-benar mau hidup. Saya nggak mau terus ada suara seperti itu atau dorongan seperti itu. Saya meditasi setiap hari sampai itu benar-benar rutin sampai mungkin ada 2 bulan waktu itu. Dan saya juga berpikir saya mungkin jauh dari Tuhan gitu. Akhirnya memang saya tempuh langkah waktu itu karena saya Nasrani kok. Saya waktu itu dibaptis. Memang itu menolong. Cuman ya saya tetap lanjut juga meditasinya gitu loh. Karena itu kan saya butuh usaha ya, nggak cuman minta tolong sama Tuhan. Menurut saya kalau kita doa dan minta tolong sama Tuhan tapi kitanya nggak ada aksi nyatanya, percuma gitu. Doa dan berusaha ya. Ya, usaha saya itu meditasi terus gitu. Saya mempertahankan kesadaran dan ketenangan saya. Dari situ mulai saya dengar suara kok. Yang saat itu saya tuh nggak tahu itu siapa. Dia bilang
agama, karena waktu itu saya ini agak lompat ya. Ya, it's okay. Saya Cerita tuh aja. sebetulnya nggak percaya dengan agama. Oh, Jadi saya memilih untuk percaya dengan deisme istilahnya, atau mungkin salah satunya Buddha lah ya. oh, Sampai sekarang pun saya tetap mempercayai ajaran Buddha gitu. oke. Dalam arti itu kan ajaran kebaikan ya. Hmm. Cuman mungkin beliau ini melihat kebingungan dan keraguan saya, makanya dia masuk ke dalam pikiran saya saat saya meditasi itu. Beliau menyebutkan bahwa agama itu seperti pohon. Beliau itu siapa? Belakangan saya tahu ternyata itu masih leluhur saya. Oh. Iya, saya sih udah gak inget persis ya Aha. kata-katanya seperti apa. Cuman itu bukan kata-kata yang bisa saya ciptakan gitu, karena dia kayak puitis gitu loh kok. Dia Ya. bilang agama itu seperti pohon, akar itu menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Ini saya berusaha sambil inget-inget ya. Ya, agama itu bagaikan pohon. Dia bilang seperti itu. Akar itu yang berfungsi sebagai penyerap air dan nutrisi untuk si pohon, lalu batang pohon tadi sebagai fondasi atau kekuatan. Lalu di atasnya ada ranting-ranting yang bercabang dan juga buah. Dan tiap ranting itu menghasilkan buah yang berbeda-beda. Ya. Di ujung atau atas pohon kita bisa melihat sekeliling. Ya kurang lebih mungkin teman-teman bisa artiin sendiri. Waktu itu nggak tahu kenapa saya juga ngerti apa yang dia maksud gitu. Oh, secara Jadi, batin ya. Iya. Jadi kalau saya artikan bahwa sebetulnya semua agama sama saja. Jadi gimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik sebagai jalan menuju kebenaran dan Tuhan. Kayak gitu. Dan juga abis itu kan saya bingung ya, ini halu kali gue gitu. Saya kebingungan banget waktu itu. Nah kebetulan waktu itu saya punya kucing, dan dia kayak biasalah kucing kadang-kadang bandel gitu kan, berantakin barang-barang apa. Saya itu dulu ngomong tuh kasar, sering ngomong kotor. Saya langsung nyeletuk mau bilang kucing tolol waktu itu kayak gitu. Jadi saya baru ngomong dasar kucing tok. Nah, baru sampai toknya itu langsung kayak di-cut. Saya dengar suara, untuk apa kamu menghina kucing itu? Memangnya setelah kamu hina kucing itu akan jadi pintar? Itu saya benar-benar bingung kok. Benar-benar bingung. Dan anehnya sejak itu, otomatis saya nggak lagi ngomong kotor atau bicara kasar. Ya kok tahu sendiri orang Jakarta gimana sih, kebanyakan kan Anak muda belakangnya apalagi tuh ya. pasti ada binatangnya lah kalau ngomong apalah. Oke. Sejak itu saya berubah drastis. Dan teman-teman saya yang ketemu saya juga beberapa nggak tahu kenapa dia bisa bilang, kok muka lu beda bro, muka lu kayak terang banget. Dan itu kayak dibuktiin. Ini aneh sih ya, saya percaya nggak percaya juga gitu. Saya kan waktu itu di apartemen kok. Di apartemen juga kok tahu sendiri itu rame. Kita lalu lalang ketemu orang, kayak orang tuh pada ngeliatin saya gitu. Papasan ngeliatin. Saya mikir ini muka gue ada yang salah apa gimana gitu. Ya pasti kita kan jadi merasa ini ya, apa ada apa gitu. Kayak gitu. Sampai akhirnya berapa hari kemudian saya diarahin untuk pindah ke Bandung. Saya juga nggak tahu kenapa. Iya, kayak ada sosok kakek-kakek yang suruh saya pindah ke Bandung lewat mimpi. Dan itu kayak urgent banget sekarang juga. Ya singkat cerita, saya ada rekan di Bandung, saya ke sana dan ternyata dia juga ada pendampingnya lah gitu kok. Jadi apa yang saya alami dan apa yang dia lihat itu gimana jelasin ya? Match. Iya. Jadi dia bilang itu leluhur lu kayak mau kontak sama lu tapi lu nya jauh dari dia kayak gitu. Karena memang saya udah putus kok, udah nggak tahu silsilah keluarga saya gimana, siapa. Walaupun memang dari keluarga saya itu selalu dibilang, saya sering denger lah bahwa kita ini masih keturunan raja. Saya nggak tahu. Kerajaan apa? Nggak tahu. Sampai akhirnya saya komunikasi sama yang tadi itu kok, yang waktu saya meditasi. Pokoknya saya waktu itu lagi meditasi juga. Lalu ini anehnya saya gimana ya, samar-samar tapi saya kayak bisa menggambarkan sosoknya gitu. Ya, seperti apa itu? Jadi dia wajahnya tuh orang Chinese, kayak orang Chinese. Oke. Rambutnya panjang putih. Pakai pakaian yang panjang gitu, pakai tongkat. Saya kan tanya, dia ini siapa? Mungkin namanya nggak usah saya sebut. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi yang pasti dari penjelasan beliau, ternyata dia itu anak dari Raga Mulia,
atau Prabu Surya Kencana, raja terakhir kerajaan Pajajaran. Oh, Iya. Jawa Barat ya berarti. Iya. Oh. Jadi Saya pikir tadi lebih arahnya konteksnya ke keluar dari ini Tiongkok. enggak, Bukan. masih jauh. Jadi ternyata penjelasannya gini, kan saya bingung ya, ini orang Chinese kok Pajajaran hubungannya apa gitu kan. Iya, Karena iya. saya udah dapat clue juga bahwa lu tuh ada keturunan kerajaan dari Pajajaran, dari sirkan saya itu. Ini maaf ya lompat-lompat ceritanya. Saya tanya dong sama dia, apa benar demikian gitu, apa benar begitu. Dia menjelaskan ternyata raja itu punya satu istri lagi, si istrinya ini perempuan Tiongkok. Otomatis ya si leluhur saya tadi itu yang hadir untuk membimbing saya ini, dia bukan putra mahkota memang. Begitu. Ya sejak itu saya selalu dibimbing sama dia. Sampai sekarang ya? Dia memang bilang dia ada itu bukan sebagai leluhur. Jadi? Tapi memang mau membimbing saya untuk jadi orang yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang sekitar. Jadi berarti itu spirit guide ya? Iya, seperti itu. Sekarang yang saya tahu tugas dia sudah selesai. Ya saya udah nggak didampingi lagi. Oh, jadi sekarang ini malah tidak mendampingi? Udah nggak. Oh, udah nggak. Kalaupun memang ada saya nggak tahu, tapi saya udah nggak bisa sudah koneksi. Ibaratnya lost contact ya? Iya. Memang dia dari awal pun sudah bilang dia cuma ada sementara. Sampai tugas dia selesai, dia akan ninggalin saya. Jadi 1 tahun di Bandung itu saya kayak diisolir gitu loh, kok jauh dari keramaian, dari Jakarta ke Bandung Selatan yang mana itu sepi, masih gimana ya, masih sejuk udaranya, masih banyak pohon gitu, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota lah, jauh lah, beda kan. Di sana itu saya diarahkan untuk dekat dengan Tuhan. Ya dia gunakan agama saya waktu itu. Karena saya Kristen, dia mengarahkan saya untuk baca Alkitab. Meskipun yang saya tahu beliau Buddhis. Gitu. Nah, saya juga bingung. Artinya ini juga membuktikan ya bahwa jangan-jangan memang manusia aja nih yang mengkotak-kotakan agama gitu. Oke. Bagus banget, itu menarik. Dalam 1 tahun itu saya baca Alkitab tuh sampai selesai. Ini bukan berarti saya jadi ahli Alkitab ya. Saya juga bingung. Jujur saya kepaksa ngelakuinnya. Karena saya nggak paham ini untuk apa. Gitu. Apalagi saya baca tuh sampai berjam-jam, bisa sampai 3 jam, 5 jam, bahkan 8 jam. Cuman dia mau saya tuh nurutin dia. Ya udahlah, buat saya ini orang tua saya, ya saya yakin apa yang diarahkan tuh pasti untuk kebaikan saya. Jadi saya ikutin aja. Sampai suatu ketika dia mengarahkan saya juga nih, mengarahkan lagi bahwa saya itu akan jadi seorang penyembuh. Healer ya? Ya, healer. Ya, saya bingung sih gimana ceritanya, gimana caranya gitu. Dia mulai coba, ada petunjuk lah kok, ini orang ini bakal butuh bantuan kamu, misalnya. Oh, ya, gitu. Okay, saya paham. Nanti ada aja tuh dia misalnya cerita, terus saya tawarin bantuan. Dalam keadaan saya juga bingung ya, ini gimana sih? Masa gue bisa nyembuhin orang gitu? Sampai saya coba sendiri, kayak saya doain apa itu sembuh. Gitu. Mungkin ini jalurnya juga agak beda ya. Saya larinya ke spiritual ini, karena biasanya kan kalau udah hubungannya agama kan, mungkin saya harusnya di gereja gitu kan. Apa ya istilahnya, apa sih kalau di gereja? Pelayanan. Tapi saya percaya kebaikan Tuhan itu pasti untuk semua orang, nggak memandang dia agama apa atau siapa gitu. Jadi saya berusaha meyakinkan diri saya juga gitu, bahwa apa yang saya lakukan ini ya untuk alam semesta. Saya nggak mau mempersempit, ini harus untuk orang yang satu kaum dengan saya, seperti itu. Ya, jadi ini juga saya mau cerita, mungkin teman-teman nggak tahu ya, teman-teman pengen gitu. Ini kan sekarang banyak banget fenomena indigo, jadi ada yang bisa ngelihat hantu lah. Banyak banget yang pengen jadi anak indigo. Iya. Saya mau cerita di sini bahwa itu nggak enak guys, itu nggak enak banget. Pertama, kedua, nggak selamanya juga orang bisa ngelihat itu asli kemampuan dia. Jadi kalau menurut saya, indigo itu adalah kemampuan yang dia miliki dari lahir, dalam artian itu bawaan jiwanya. Tapi ada orang yang bisa ngelihat juga karena turunan dalam arti itu mungkin entah khodam leluhur atau dari orang tua lah, orang tua terdahulu gitu, yang
bahasa saya tuh memproyeksikan penglihatan itu. Bahkan ada juga dari pengalaman saya itu orang bisa ngelihat ternyata ketempelan. Iya. Jadi jangan buru-buru ngeklaim atau ngaku indigo juga. Iya. Gitu. Saya itu hanya sementara selama si makhluk gaib itu masih berada di sekitar dia. Iya. Oke. Jadi kalau pengalaman yang gak mengenakan itu ya yang saya temuin ini agak sensitif sih cerita ini. Boleh diceritain? Cuman ya saya harap ini ada hikmahnya lah ya. Ada manfaat atau hikmah buat teman-teman. Jadi keluarga saya ini memang tadi saya cerita ada yang bisa begini, bisa begitu, bahkan ada yang bisa santet juga. Tapi yang saya perhatikan di keluarga saya ini kacau balau. Jadi ada yang bercerai, ada yang ekonominya naik lalu turun lagi, nggak bisa sejahtera. Jadi nggak damai, nggak bahagia saya lihat. Saya juga bukan mau menyalahkan siapa-siapa ya. Jadi ini ada satu orang tua saya. Saya nggak mau sebut ini kakek saya atau buyut saya atau siapa. Ini bukan leluhur saya yang tadi saya sebut ya. Itu beda lagi. Beda lagi. Jadi beliau ini katakan saja orang tua ya. Kalau leluhur yang tadi saya cerita pertama, kalau orang tua yang sekarang baru saya mau ceritain nih. Jadi orang tua ini dahulu di era penjajahan. Ini berarti gaib ya konotasinya orang tua? Iya, orang tua ini dulu, ini historinya begitu. Dia tuh, yang saya tahu ceritanya dia nggak bisa mati dulu. Mungkin untuk mempertahankan keluarganya, maksudnya, karena kan waktu itu dijajah ya kita ya. Zaman perang ya? Sementara dia waktu itu tuan tanah, dan keluarganya diganggu juga gitu. Mungkin dia juga udah punya gift gitu, punya kelebihan, lalu dia memperdalam lagi, cuman dia tanpa sengaja masuk ke ilmu hitam, mungkin seperti itu. Tanpa dia sadari dia udah masuk ke ilmu hitam, yang mana itu membawa pengaruh ke keturunan-keturunannya. Akhirnya yang saya lihat ya itu, keluarga saya nggak ada yang damai hidupnya. Jadi ada yang cerai lah, apalah, sial pokoknya. Dan nah itu tadi, kalau saya ceritain juga ada yang punya kemampuan, ini banyak yang nggak baiknya juga gitu, kayak buat santet misalnya, ini kan nggak baik ya, nggak ada manfaat untuk orang lain, kayak gitu. Dan ternyata juga si orang tua ini mau menitis ke saya sebetulnya. Menitis dalam arti apa nih? Kalau tadi mendampingi atau menitis nih? Lebih ke menitis sih. Menitis tuh maksudnya gimana? Ilmunya diturunin. Oh. Karena kalau tadi Koko ingat, dari semua keluarga saya tuh saya sendiri yang beda. Jadi yang lain tuh kayak punya pengalaman yang ekstrim, melihat sosok hantu yang serem-serem apalah gitu. Itu saya aja yang enggak. Jadi leluhur saya ini berusaha memisahkan saya dari si orang tua ini. Nah, ini sekarang, dua entitas yang berbeda. Oke, yang si orang tua tadi, balik ke orang tua tadi, itu dia mau menitiskan apa? Keilmuan dia. Ya, keilmuannya apa? Mewariskannya. Satu, mungkin semacam ilmu kanuragan. Karena yang saya tahu, dia nggak bisa, dulu ditembak Belanda gitu-gitu, dia nggak bisa mati. Oh, gitu. Kesaktian lah ya. Iya, ada kesaktian. Seperti itu. Saya juga nggak bilang dia jahat ya, cuman mungkin energi dari keilmuannya itu lebih ke hitam, nggak baik, negatif buat saya. Mas Yohan tahu dari mana dia mau menitiskan itu? Apa dia bicara sendiri dalam mimpi kah, atau dari batin kah? Dari batin, dan juga dari leluhur saya. Dia kayak warning saya, kamu jangan berurusan dengan dia. Oh, gitu. Jadi ibaratnya si leluhurnya ngasih tahu, kalau ini jangan diteruskan, berbahaya, jangan dengarkan kata-kata ini. Iya. Seperti itu ya. Waktu saya udah mulai deket dengan si leluhur saya pun, beliau ini jadi sering muncul. Kayak saya meditasi dia muncul, bahkan saya kayak melihat sosoknya gitu di depan rumah saya kayak gitu. Itu hidup saya nggak tenang. Dia kayak bawa pasukannya. Ini agak aneh sih, mungkin baru kali ini ya ada cerita semacam ini. Saya belum pernah tahu juga ada cerita yang relate dengan cerita saya. Oke, nggak apa-apa, dilanjut aja. Kalau misalnya yang ini misalnya bisa dipakai untuk pengetahuan teman-teman, nggak apa-apa. Iya. Artinya keilmuan dari si orang tua ini tidak ada pengaruh baik untuk saya. Bahkan juga kalau saya boleh ngomong, dia udah ada kontrak dengan iblis.
Seperti itu. Nah, si orang tua ini sekarang posisinya bagaimana? Masih adakah? Suka bisa Udah dipanggil? pisah dengan saya. Jadi ini kan kita sebetulnya lahir itu biasanya udah terkoneksi yo. Cara Yang saya tahu cara terkoneksi. memisahkannya itu bagaimana? Waktu itu saya melakukan pelepasan Dengan sendiri, cara- melakukan pelepasan sendiri. Jadi ini kalau orang Kristen familiar sih. Oh. Saya waktu itu doa, ibadah sendiri tapi ya. Mhm. Saya baca Alkitab dan saya minta Tuhan untuk dilepaskan. Begitu. Mungkin ini agak kontradiktif. Lalu apa kabar dengan leluhur kamu? Gitu kan? Nah, Oh ini nggak putus? Nah saya tadi udah bilang, dia cuman datang sesaat. Dia udah bilang, dia nggak akan selamanya sama saya. Dia cuman membimbing saya. Lalu saat tugasnya sudah selesai dia pergi. Dan bahkan dia nggak mau saya bergantung sama dia. Jadi menurut saya ini yang dimaksud spiritual. Spiritual itu dia ngajarin saya untuk kenal sama diri saya sendiri. Misal saya beribadah ataupun saya meditasi. Tanpa mengandalkan kekuatan dari luar. Iya, andaikan waktu itu saya terima gitu ya, si orang tua tadi, mungkin saya tiba-tiba bisa ini, bisa itu. Ngerti ya maksudnya? Kayak keluarga saya yang lain lah, tiba-tiba punya kemampuan spesifik, spesial, dan lain-lain, kayak gitu. Jadi pada dasarnya kalau bisa dibilang, ya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara dari Mas Yohan itu ternyata ya Turunan. ya, jadi dibantu dengan identitas gaib. Iya, sebenarnya juga saya nggak bilang itu pasti nggak baik ya. Ya. Cuman kan kadang ada energinya yang pekat banget negatifnya gitu. Nggak semua orang juga bisa handle. Misal gini kok, ini karakter pusaka lah misalnya atau apa gitu. Ini panas nih. Kalau orang yang nggak kuat, dia bisa jadi emosian. Betul. Akhirnya nggak bertanggung jawab kan menggunakannya. Padahal mungkin ini fungsinya untuk perlindungan diri, bisa jadi hal yang baik. Tapi saat kita nggak kuat atau energinya mungkin yang terlalu besar, ini nggak terkendali jadinya. Mungkin juga yang saya alami dulu, yang saya hampir gila segala macam itu, mungkin karena itu juga kok. Karena saya empat kan, saya tuh harus selalu bersih energi di diri saya. Sementara energi dari si orang tua tadi tuh terlalu besar negatifnya, sehingga saya nggak kuat. Jadi bawanya. saya udah dengar kisah Mas Yohan ya. Jadi intinya seperti ini. Dari pengamatan saya, jadi apa yang Mas Yohan alami adalah semacam perjalanan spiritual. Iya. Ya, jadi sebenarnya Mas Yohan ini sebenarnya masuk dalam kategori anak indigo. Jadi sebenarnya anak indigo itu bukan berarti kita harus melihat makhluk gaib. Anak indigo itu kriterianya banyak. Jadi ada yang seperti Mas Yohan katakan itu empat atau empati. Iya. Jadi bisa merasakan perasaan seseorang, itu masuk dalam keadaan seperti itu. Dan bukan hanya anak indigo yang bisa seperti itu. Sebenarnya orang yang belajar ilmu kebatinan juga mampu punya kemampuan seperti itu. Betul. Nah, saya punya sedikit tips atau saran untuk Mas Yohan. Ibaratnya gini loh, kalau Mas Yohan punya kelebihan seperti ini, Mas Yohan pasti tidak bisa memfilter mana yang negatif, mana yang positif. Pasti akan masuk. Tapi kita bisa ngakalin. Jadi ibaratnya kita harus grounding, teknik grounding. Jadi ibaratnya kita buang yang negatif dengan cara visualisasi saat meditasi. Seperti itu. Jadi kita bermeditasi, kita visualisasi bahwa kita menarik energi positif dari alam semesta, ini keluar, masuk, turun ke bumi yang negatif. Jadi recharge seperti itu. Harus sering-sering seperti itu karena itu akan lebih, efeknya akan lebih bagus ke Mas Yohan sendiri. Gitu. Betul. Oke, gitu aja ya mungkin ya Mas Yohan. Terima kasih banyak sudah bergabung Terima kasih. menjadi narasumber di MBA Film. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman masih ingin mencari video-video mengenai kisah-kisah spiritual, supranatural, mistis, subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk bahagia. Mas Yohan, saya dengar-dengar Mas Yohan juga punya YouTube channel ya. Mungkin bisa di-share di sini, boleh, nggak apa-apa. YouTube channelnya apa, Mas? YouTube saya sih udah agak lama ya, vakum, masih kecil juga. Tapi kalau teman-teman pengen support, thank you banget. YouTube saya namanya Astral Nusantara. Astral Nusantara ya. Iya. Oke, terima kasih.